Saya masih takjub dengan penjelasan Bang Jansen ya. Karena sepertinya betul-betul solid betul itu. Tapi benar Mas, apa yang disampaikan dari teman-teman Koalisi Perubahan, Pak Hermawi Taslim, kemudian Bang Mardhani juga, sebenarnya ya ini sebuah, kemarin memang terjadi akselerasi, percepatan bagaimana kemudian sikap dari Ketum Demokrat, AHY, kemudian juga direspon hanya dalam 3 hari oleh PKS, dan itu kemudian membuat banyak pihak menjadi kaget. Nah, tapi di sisi yang lain memang perlu dicermati, memang kalau misal konteks komunikasi politik antara pimpinan partai membahas sistem proporsional terbuka tertutup itu satu sisi, tetapi diakui atau tidak ada ruang komunikasi yang lebih terbuka terkait dengan ini konfigurasi koalisi ke depan mau seperti apa. Bagaimanapun juga memang betul potensi 4 koalisi, 3 koalisi terbuka. Tetapi di saat yang sama, selama kemudian KPU belum mengetuk di tanggal 25 November 2023, maka rekonfigurasi dan dinamika koalisi masih sangat cair. Nah, oleh karena itu memang pasca pertemuan kemarin antara Pak Paloh dengan Pak Jokowi memunculkan sejumlah spekulasi yang kemudian seolah-olah sepertinya Pak Paloh ini berusaha untuk mengacak radar politik. Karena bagaimanapun juga kalau misal koalisi perubahan deklarasi yang memiliki risiko politik paling besar, diakui atau tidak, memang Nasdem. Karena dari 3 partai, Demokrat, Nasdem, PKS, satu-satunya partai yang saat ini berada di dalam pemerintahan adalah Nasdem. Dan kalau misal kemudian ada risiko yang dikhawatirkan cukup beragam. Ancaman reshuffle, tekanan politik yang begitu vulgar dari teman-teman PDIP. Belum lagi kekhawatiran, ketakutan adanya politisasi penegakan hukum yang ditakutkan akan menyasar kader-kader dari Partai Nasdem. Semua itu diakui atau tidak, sepertinya agak memberikan tekanan dan juga pressure kepada kepercayaan diri Pak Paloh sendiri sebagai nahkoda dari Nasdem. Nah, ini yang kemudian kita cermati. Tetapi begitu kemudian kemarin ada proses percepatan dilakukan oleh AHY, kemudian juga Pak Sohibul Iman selaku representasi dari PKS, semua orang kemudian tertegun. Semua orang ada kepanikan, bahkan konon kabarnya kepanikan ini bukan hanya di partai-partai, tetapi juga di Istana Negara. Sebagai bentuk kepanikan, kemarin partainya Pak Mardhani sepertinya ada yang ngontak gitu, salah satu partai dari pemerintahan. Bahkan ada satu ketua umum yang katanya siap nyusul di Turki. Siapa itu, Bang? Untuk sekedar mengafirmasi, mengkonfirmasi, apakah ini sudah final? Apakah masih ada ruang negosiasi? Apakah kemudian masih memungkinkan dibelokkan? Nah, karena bagaimanapun juga ada situasi dinamika yang sangat cair di sini. Dan kemudian kalau misal kita cermati yang dilakukan oleh Demokrat, oleh PKS, ya setidaknya kemudian membulatkan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jansen, membulatkan apa yang disangka di a priori ya oleh masyarakat selama ini sepertinya masih terjadi negosiasi yang tidak selesai. Tapi faktanya terjadi proses percepatan di sana. Dan ini menjadi wake up call bagi teman-teman KIB yang menjadi imam selama ini di depan ini, karena deklarasinya lebih dulu. Tetapi sepertinya kalau misal kita cermati per hari ini, langkah politiknya masih tersandra oleh keputusan politik dari Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini yang kemudian harus di-exercise. Dan kalau misal kita cermati tadi terakhir pertemuan Golkar dengan PKS, ini yang perlu dilihat, ini yang standar ganda, yang 2 kaki mana? Kita perlu hati-hati melihat itu. Karena kalau menurut Mas Umam yang 2 kaki mana? Iya, karena ini adu magnet politik. Kalau magnet politik yang kuat adalah KIB, ya bisa-bisa ada yang kesedot ini. Tapi kalau sebaliknya, magnet politiknya yang kuat adalah Koalisi Perubahan, bisa saja kemudian KIB atau mungkin teman-teman dari Golkar bergabung, membuka ruang. Karena bagaimanapun juga, Mas, kita perlu pertanyaan sederhana. Apakah manuver yang dilakukan oleh Golkar merepresentasikan Golkar sebagai partai politik yang independen? Artinya ini independensi dari partai politik, atau ini adalah permainan dari kepanjangan tangan Istana Presiden?